Fitnah madu. Pada akhirnya, Nola dan kedua mertuanya sarapan hanya dengan memasak mie instan. Itu pun hasilnya terlalu lembek dan membuat Pak Iwan seolah hendak muntah saat menelannya. Apalagi Nola tak tanggung-tanggung memasukkan telur ke dalamnya. 3 bungkus mie instan ia campur dengan 10 butir telur ayam. Bayangkan, rasanya akan seperti apa. Masak mie aja, nggak becus kamu lah. Ketus Rahimah pada menantu barunya. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk menghabiskan semangkuk mie tersebut karena efek kelaparan. Kan aku udah bilang kalau aku nggak bisa masak, Bu. Tapi ibu tetap maksa kan? Lagian Nola pikir kalau telurnya banyak, bakalan enak. Yang ada malah enek. Protes Nola tak terima. Sudah, jangan berdebat. Pusing bapak dengarnya. Bentak Iwan menengahi perdebatan istri dan menantunya. Setelah itu, lelaki tersebut beranjak menuju teras depan. Duduk nongkrong di sana sembari melihat-lihat suasana jalan perumahan yang tidak terlalu ramai. Ya, seperti itulah pekerjaan Iwan sehari-hari. Ia bahkan bisa betah duduk di teras sampai maghrib tanpa merasa lelah sedikit pun. Asal ada kopi dan rokok yang menemani, perputaran hari sama sekali tak terasa baginya. Sudah lama dia menganggur dan tak mau bekerja lagi. Terhitung semenjak rumahnya diambil bank karena tak sanggup mencicil hutang yang jumlahnya lumayan fantastis. Lagi pula, untuk apa ia bekerja? Toh, uang saku dan juga kebutuhan keluarganya sudah ditanggung sepenuhnya oleh Danu dan Zahira. Cuci piringnya lah, titah Rahimah setelah mereka selesai makan. Ibu aja, nanti kuku-kuku aku patah. Jawab Nola keberatan. Ibu juga nggak bisa, malas. Kalau gitu biarin aja, Bu. Nanti biar Zahira aja yang kerjain. Bukannya kata ibu Zahira itu cuma babu di rumah ini ya? Rahimah tersenyum. Ya, kamu benar. Kalau gitu kita tinggalin aja piring kotor di atas meja. Biarin Zahira yang kerjain semua. Assalamualaikum. Ucap Danu saat memasuki rumah. Sudah pukul 5:30 sore saat dia tiba di rumah. Nola, istri keduanya segera keluar dari kamar lalu berlari memeluk Danu dengan erat. Tak lupa ia mencium pipi sang suami sambil tersenyum manja. Udah pulang ya, Mas? Pesanan Nola mana? Tanya Nola pada Danu. Nih. Danu menyodorkan sebuah kantongan berisi martabak telur pesanan sang istri kedua. Yeay, makasih Mas. Ucap Nola riang. Zahira mana sayang? Kok Mas gak ada lihat dia? Seketika wajah Nola merengut karena sang suami justru menanyakan keberadaan madunya. Di kamar, sejak dia nampar aku tadi pagi, dia gak pernah berani keluar lagi. Ucap Nola penuh dusta. Apa? Zahira nampar kamu? Danu membulatkan matanya. Emosinya seketika menggelegak saat mendengar aduan sang istri kedua. Kamu lagi gak bercanda kan? Memangnya aku kelihatan bercanda? Sakit tahu. Kata Nola sembari memulai akting menangis. Kalau kamu gak percaya silahkan kamu tanya sama ibu. Danu pun meringsak masuk ke dalam rumah. Ia menemui sang ibu yang sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan malam. Loh, kok ibu yang masak? Tanya Danu terkejut. Pasalnya, selama ini tak pernah ia biarkan ibunya itu mengerjakan barang satu pun pekerjaan rumah tangga selama tinggal bersamanya dan Zahira. Ia menuntut Zahira melakukan semuanya sendiri. Meski awalnya Zahira sempat protes, namun hal tersebut tak berlangsung lama karena perlahan Zahira mulai mengalah saat Danu sengaja tak mau mendengar keluhannya. Rahimah mendengkur sambil menceplok telur di atas wajan. Memangnya mau siapa lagi? Masa Nola sih? Kan kasihan. Dia itu lagi hamil, gak boleh kerja yang berat-berat. Kan ada Zahira. Rahimah menghela napas panjang. Ibu gak tahu lagi sama istri kamu yang satu itu, Nuk. Udah hidupnya cuma numpang, tapi gayanya udah kayak nyonya rumah. Ibu suruh nyapu, masak sama nyuci baju aja, dia malah jawab ibu pakai kata-kata yang gak pantas. Padahal ibu kan nyuruh dia karena ibu udah tua.
Lagian cuma dia aja kan yang gak ada kesibukan di rumah ini. Masa dia gak mau mengerti keadaan Nola yang lagi hamil sih? Danu semakin emosi mendengar pengakuan ibunya. Ia pikir tadi pagi Zahira hanya sekadar mengancam dengan mengatakan tak mau lagi mengurus pekerjaan rumah tangga. Rupanya wanita itu ternyata sangat serius dengan ucapannya. Oh iya Bu, kata Nola, tadi Zahira nampar dia ya? Alis Rahimah sejenak berkerut. Namun semua itu tak terlihat karena posisinya yang sedang mengangkat telur terakhir dari atas penggorengan. Namun sesaat kemudian, dia mulai mengerti bahwa Nola pasti sedang bersiasat untuk mengadu domba Danu dan Zahira. Licik juga kamu Nola. Rahimah tersenyum samar sambil mematikan kompor. Iya, itu benar. Ibu saksinya. Alasannya kenapa Bu? Ya, ibu nggak tahu. Tiba-tiba aja ibu dengar ribut-ribut di depan kamar Zahira. Pas ibu samperin, Zahira udah nampar pipi Nola kencang banget. Dia juga ngatain Nola pelakor rumahan, janda gatal katanya. Zahira ngomong sekasar itu. Kamu nggak percaya ibu ya? Napas Danu mulai memburu seiring emosi yang semakin menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, dia bergegas menuju ke kamar Zahira untuk menemui istri pertamanya tersebut. Zahira, keluar! Teriaknya sekuat tenaga. Zahira yang baru saja hendak mengambil wudhu di kamar mandi mengurungkan niatnya saat mendengar teriakan sang suami. Sambil terheran-heran, ia lekas melangkah dan membuka pintu kamar yang memang sengaja ia kunci dari dalam. Baru saja pintu terbuka. Sebuah tamparan sudah mendarat di pipi sebelah kanan Zahira. Panasnya bukan main. Rahimah dan Nola yang menyaksikan pemandangan tersebut terlihat senyum puas karena berhasil membalas Zahira dengan cara yang licik. Apa-apaan ini? Kenapa kamu nampar aku, Mas? Tanya Zahira dengan suara bergetar. Jujur, ia sangat syok dengan tamparan yang tiba-tiba mendarat di pipinya. Kamu masih nanya alasannya apa? Sudah syukur aku berbaik hati dengan tidak menceraikan kamu. Tapi begini balasan kamu terhadap aku dan keluargaku. Teriak Danu penuh emosi. Memangnya apa yang udah aku lakuin? Ngomong yang jelas. Balas Zahira. Ngapain kamu nampar Nola, ha? Tanya Danu to the point. Api amarah masih berkilat di sepasang bola matanya. Kapan aku nampar dia? Ujar Zahira balik bertanya. Gak usah pura-pura gak tahu kamu. Aku tahu semua kelakuan kamu selama aku gak di rumah, Zahira. Kamu dengan teganya menghina Nola sebagai pelakor dan janda gatal. Padahal kamu sendiri udah tahu kalau saat ini Nola sedang mengandung anakku. Darah dagingku. Kalau sampai dia stres dan tertekan karena ulah mulut gak berpendidikan kamu memangnya mau tanggung jawab, ha? Jawab. Bentak Danu. Zahira tersenyum sinis seraya meneteskan air mata. Bohong jika dia baik-baik saja. Hatinya saat ini benar-benar sudah remuk dan hancur. Cinta yang dulu menggebu untuk sang suami seolah sirna begitu saja hanya dengan sebuah tamparan yang tak pernah ia sangka akan diberikan oleh lelaki yang bergelar sebagai suaminya sendiri itu. Kamu percaya dengan kata-kata Mbak Nola, Mas? Tanya Zahira dengan penuh penekanan di setiap ucapannya. Ya, aku percaya. Sangat percaya malah. Angguk Danu. Dan kamu gak percaya sama aku? Tanya Zahira lagi. Kali ini Danu diam. Lidahnya mendadak keluh mendengar perkataan Zahira. Berapa lama kamu mengenal aku, Mas? Berapa lama kita sudah hidup bersama dalam satu atap, hah? Apa menurut kamu, aku akan melakukan hal seperti itu terhadap seseorang? Kalaupun iya, itu berarti orang itu duluan yang sengaja cari gara-gara sama aku. Tapi ada ibu yang jadi saksinya. Jadi gak mungkin Nola yang berbohong. Zahira tersenyum ke arah dua wanita yang sejak tadi menyimak pertengkaran dirinya dan Danu. Oke, kalau kamu lebih percaya sama istri kedua kamu, Mas, aku gak masalah. Dengan begitu, artinya aku dan dia memang gak bisa disatukan dalam satu atap, kan? Kalau begitu silahkan kamu bawa istri kamu pergi dari rumah ini. Jangan sampai besok-besok bukan lagi tamparan yang aku beri seperti pengakuannya.
Bisa saja aku benar-benar membunuhnya suatu hari nanti kalau masih memaksa menetap di rumah ini. Nola seketika bergidik saat matanya bersirobok dengan tatapan Zahira. Istri pertama suaminya itu seolah sangat serius dengan ucapannya. Ya nggak bisa gitu juga dong. Kamu kan tahu kalau rumah di sebelah masih direnovasi. Gak mungkin aku bawa Nola yang lagi hamil tinggal di rumah yang masih belum 100% jadi, Ra. Terus, yang harus keluar dari sini siapa, Mas? Aku. Iyalah, jelas kamu. Celetuk Rahimah sembari berjalan mendekat. Si pelakor memeluk lengan mertuanya dengan erat. Sok manja. Zahira bergegas masuk ke dalam kamar. Ia membuka lemari dan mengambil sebuah fotokopi sertifikat rumah lalu melemparkannya ke arah Rahimah dan Nola. Baca baik-baik. Siapa nama yang tertera di sertifikat rumah itu? Nama Mas Danu atau justru nama orang lain? Ucap Zahira seraya tersenyum sinis. Nola mendengus sebal namun tetap membaca isi sertifikat rumah tersebut. Andi Chandra Mahesa? Dia siapa, Mas? Tanya Nola setelah melihat siapa nama yang tertera di sertifikat tersebut. Danu seketika menjadi panik. Ia menatap geram ke arah Zahira yang dengan tega mengungkap kebohongannya selama ini. Sementara Zahira hanya tersenyum sinis sambil menatap tajam ke arah Danu. Itu kan nama abangnya Zahira. Kok bisa sertifikat ini atas nama kakak Zahira sih? Tanya Rahimah bingung. Ia yang terlalu percaya kepada anaknya itu memilih mengabaikan fakta yang sebenarnya sudah berada di depan mata. Dimulai dari beberapa kali Zahira sudah mengakui bahwa rumah itu adalah rumahnya. Namun Rahimah seolah tuli dan tetap mempercayai bahwa Danulah pemilik sah rumah tersebut. Ibu masih belum percaya kalau rumah ini memang milikku.